Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lilis Komaria. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hiperaktif. Apa sih pengertian hiperaktif itu? Mari kita simak penjelasannya. Pengertian hiperaktif. Dalam bahasa Inggris, Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau ADHD, yang dalam bahasa Indonesianya yaitu gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif atau GPPH. Merupakan gangguan perilaku yang banyak terjadi pada masa awal kanak-kanak yang sering ditandai dengan aktivitas yang berlebihan dan tidak bertujuan serta tidak mampu memusatkan perhatian. ADHD atau sering disebut dengan hiperaktif juga dapat dikatakan sebagai suatu gangguan perkembangan yang memiliki karakteristik primer seperti individu yang termasuk dalam pola kurang perhatian di sekolah ataupun tugas-tugas yang sering berkaitan dengan kegiatan bekerja atau hiperaktivitas dan impulsif. Kekurangan ini secara signifikan dapat mengganggu upaya akademik sebaik-baiknya hubungan sosial. Nah, gejala utama yang sering nampak dalam perilaku seorang anak hiperaktif yaitu ada 3, inatensi, hiperaktif, dan impulsif. Yang pertama, inatensi. Artinya, anak tidak mampu mempertahankan konsentrasinya terhadap sesuatu, sehingga mudah sekali beralih perhatian dari hal ke hal yang lain. Yang kedua, hiperaktif. Perilaku anak tidak bisa diam, tidak bisa duduk dengan tenang, sering berlari-lari ke sana kemari, bahkan sering memanjat-manjat serta cenderung banyak bicara. Yang ketiga, impulsif. Anak ini akan kesulitan untuk merespon perilaku yang tidak terkendali, perilaku yang tidak sabaran, dan berpotensi melakukan aktivitas yang membahayakan untuk dirinya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Isyatun, NPM 1850610. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik hiperaktif. Menurut Ferdinand Zaviera, karakteristik hiperaktif ada 7. Yang pertama itu tidak fokus. Anak hiperaktif tidak bisa diam dalam waktu lama dan perhatiannya mudah teralihkan pada hal lain. Selain itu, anak hiperaktif juga tidak memiliki fokus yang jelas. Anak hiperaktif berbicara semaunya berdasarkan apa yang ingin diutarakan tanpa ada maksud yang jelas, sehingga kalimatnya sering sulit dipahami oleh orang lain. Dan yang kedua, menentang. Anak hiperaktif pada umumnya mempunyai sikap penentang atau tidak mau dinasehati. Penolakan terhadap perintah orang lain juga bisa ditunjukkan dengan sikap yang acuh. Yang ketiga, destruktif. Perilaku anak hiperaktif umumnya destruktif atau merusak. Jika anak lain berusaha menyusun mainan dengan rapi, sebaliknya anak hiperaktif justru menghancurkan atau merusak. 4. Tak kenal lelah. Anak hiperaktif jarang merasakan lelah. Sepanjang hari, anak hiperaktif akan selalu bergerak ke sana kemari, lompat, lari, dan sebagainya. Yang kelima, tanpa tujuan. Kegiatan yang dilakukan oleh anak hiperaktif tanpa tujuan yang jelas. Anak tersebut hanya melakukan kegiatan yang diinginkan sesuka hatinya. Dan yang keenam, tidak sabar dan usil. Anak hiperaktif tidak suka menunggu. Biasanya, jika ingin pinjam sesuatu yang sedang dipakai oleh anak lain, ia akan langsung merebutnya. Anak hiperaktif sering usil terhadap teman tanpa alasan yang jelas. Dan yang terakhir, intelektualitas rendah. Intelektualitas anak hiperaktif rendah biasa bisa terjadi karena secara psikologis mentalnya sudah terganggu. Oleh karena itu, ia tidak bisa menunjukkan kemampuan kreatifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paul Taufik Rahman. Di sini saya akan menjelaskan tentang tipe-tipe anak hiperaktif. Terima kasih. Tipe anak hiperaktif. Berdasarkan gejala-gejala perilakunya, ada 2 macam, yaitu attention deficit disorder dengan hiperaktif, yaitu anak mengalami gangguan perkembangan pada aktivitas memperhatikan, kontrol perilaku, atau impulsif dan hiperaktif. Yang kedua yaitu attention deficit disorder, yaitu anak mengalami gangguan pada kemampuan untuk memusatkan perhatian saja.
Berdasarkan jenis kelainan perilaku, ada beberapa macam jenis-jenis atau tipe-tipe anak hiperaktif. Yang ke-1 yaitu hiperaktif sensoris, yaitu 1. Sering melakukan kecerobohan atau gagal menyimak hal-hal yang terperinci dan sering membuat kesalahan. Yang kedua, sulit memusatkan perhatian. Yang ketiga, tidak mendengarkan saat diajak bicara. Yang keempat, sering tidak mengikuti instruksi dan gagal melaksanakan tugas sehari-hari. Yang kelima, mudah beralih perhatian. Dan yang keenam, sering lupa dan kesulitan saat berbicara. Yang kedua yaitu hiperaktif motoris. 1. Sering bergerak-gerakan tangan dan kaki ketika duduk. Yang kedua, sering berlari-lari memanjat yang berlebihan. Yang ketiga, selalu bergerak seolah-olah tidak merasa lelah. Yang keempat, banyak bicara. Yang kelima, sulit menunggu giliran. Dan yang keenam, sering memotong pembicaraan orang lain. Selanjutnya adalah hiperaktif campuran. Hiperaktif tipe ini mempunyai gabungan antara tipe sulit berkonsentrasi dan tipe hiperaktif impulsif. Berdasarkan berat ringannya, penyimpangan. Tipe hiperaktif berat, tipe ini ditandai dengan perhatian rendah, perilaku kacau, dan aktivitas gerak yang sangat tinggi. Tipe hiperaktif ringan, penyimpangan perilaku pada tipe ini termasuk ringan sehingga masih dapat dikontrol. Selanjutnya, berdasarkan penyebabnya, disebabkan oleh gangguan neurologis, disebabkan karena kerusakan otak dan ketidaksamaan. Dan yang kedua adalah disebabkan karena faktor perkembangan. Termaksud faktor perkembangan yaitu faktor genetik dan faktor biologis. Selanjutnya disebabkan karena faktor psikogen. Tipe ini disebabkan oleh faktor lingkungan, misalnya pola asuh orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eva Widaningsih, NPM 185060043. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab anak menjadi hiperaktif. Terima kasih. Perilaku hiperaktif pada anak tidak muncul begitu saja, melainkan ada beberapa hal yang menjadi faktor penyebab munculnya perilaku hiperaktif tersebut. Beberapa ahli menyebutkan ada beberapa faktor yang menjadi penyebab timbulnya sikap hiperaktif pada anak. Mengenai faktor penyebab hiperaktif belum diketahui secara jelas dan pasti. Namun menurut Anstopoulos dan Berkeley menyebutkan jika ada beberapa faktor yang menjadi penyebab timbulnya sikap hiperaktif pada anak. Yang pertama yaitu faktor neurologis. Penyebab anak menjadi hiperaktif dapat disebabkan oleh lemahnya susunan saraf atau neurologis yang terjadi dikarenakan adanya kerusakan otak atau disebabkan keterlambatan kemasakan central nervous system, sehingga anak tidak dapat mengontrol kesadaran, tidak dapat menyaring stimulus yang masuk, tidak dapat mengarahkan mana yang harus dan tidak harus dilakukan. Kemudian anak juga akan kesulitan berkonsentrasi, mengarahkan perilaku, dan mudah beralih perhatian. Terjadinya perkembangan otak yang lambat dan faktor etiologi dalam bidang neurologi yang sampai kini banyak dianut adalah terjadinya disfungsi minimal otak atau DMO dan minimalnya dopamin. Dopamin merupakan zat aktif yang berguna untuk memelihara proses konsentrasi. Beberapa studi menunjukkan terjadi gangguan fungsi darah di daerah tertentu pada anak hiperaktif, yaitu di daerah striatum, daerah orbital prefrontal, daerah orbital limbik otak, khususnya sisi otak sebelah kanan. Yang kedua yaitu ada toxic reaction. Toksik atau keracunan dapat menjadi penyebab anak menjadi hiperaktif. Racun dalam hal ini yaitu timbal yang berasal dari udara, makanan maupun minuman. Kemudian, keracunan yang disebabkan oleh timbal ini dapat menyebabkan orientasi dan memori tidak dapat bekerja dengan baik, sehingga anak menjadi berperilaku agresif dan hiperaktif.
Beberapa zat makanan seperti silisilat dan bahan-bahan pengawet memiliki potensi untuk membantu hiperaktif perilaku pada anak. Kebiasaan merokok dan minum minuman keras pada ibu hamil juga dapat mengakibatkan terjadinya ketegangan emosional, terutama pada bulan-bulan pertama yang nantinya akan berpengaruh terhadap tingkah laku pada bayi dalam kandungan. Kerusakan otak ketika lahir yang disebabkan oleh penggunaan alat-alat untuk membantu persalinan juga dapat mengakibatkan cedera pada otak, sehingga terjadi kelainan tingkah laku pada anak. Faktor penyebab lain yaitu karena konsumsi minuman berkafein secara berlebihan, misalnya seperti kopi, teh, coklat, cola, terutama ketika ibu sedang mengandung. Demikian pula dengan pola makan yang buruk, dengan kandungan gizi tidak seimbang, kuantitas tidur yang kurang, dan kualitas tidur rendah disebut-sebut ikut pula memberikan andil yang besar pada munculnya sikap hiperaktif pada anak. Kemudian ada faktor genetik. Faktor genetik merupakan gen yang terdapat pada masing-masing manusia. Kromosom yang ada pada manusia dapat menurun pada generasi berikutnya. Garis keturunan dapat berasal dari orang tua, saudara orang tua, kakek, dan nenek. Sebagian besar anak hiperaktif mempunyai sedikitnya satu sanak sekeluarga yang selagi kecil juga hiperaktif. Namun belum ditemukan gen yang lebih spesifik penyebab hiperaktif. Lebih banyak ditemukan pada anak laki-laki daripada anak perempuan. Yang keempat ada faktor biologis. Perkembangan struktur biologis pada otak bergantung pada pengalaman dan nutrisi, yaitu makanan yang bergizi. Beberapa anak hiperaktif juga ada yang menderita kekurangan zinc, magnesium, atau vitamin B12. Selain itu, aspek biologis penyebab hiperaktif juga dapat disebabkan oleh penyakit-penyakit fisik, misalnya seperti cacat pendengaran dan cacat penglihatan sejak lahir. Yang kelima atau yang terakhir yaitu ada faktor lingkungan. Eric Taylor mengemukakan bahwa perilaku anak banyak ditentukan oleh kondisi psikologis lingkungan yang dialami oleh anak-anak tersebut. Lingkungan yang berperan di sini ialah lingkungan rumah dan tentunya lingkungan sekolah. Sikap orang tua dan guru juga sangat berpengaruh terhadap perilaku yang terbentuk dalam diri siswa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatia Permata Ambia. Di sini saya akan menjelaskan tentang layanan pendidikan bagi siswa hiperaktif. Selanjutnya ada layanan pendidikan bagi anak hiperaktif. Layanan pendidikan itu sendiri merupakan upaya yang dilakukan oleh guru untuk memenuhi kebutuhan pendidikan siswa di sekolah. Begitu pula layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yang diberikan sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan anak kebutuhan khusus tersebut yang memiliki keunikan tersendiri sehingga membedakannya dengan anak pada umumnya. Sekolah merupakan salah satu tempat layanan pendidikan yang dapat memberikan pengajaran sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa. Oleh karena itu, pemberian layanan pendidikan bagi anak hiperaktif berbeda dengan anak pada umumnya karena anak hiperaktif memiliki kebutuhan tersendiri yang berbeda dari anak pada umumnya, seperti kebutuhan pengendalian diri dan kebutuhan belajar. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, guru dapat melakukan beberapa usaha sebagai berikut. Yang pertama, siswa dipilihkan tempat duduk yang sulit untuk keluar masuk. Ruangan pembelajaran harus tenang dan tidak berisik. Hal ini dilakukan oleh guru agar siswa tersebut tidak mondar-mandir pada saat pembelajaran dan tidak mengganggu pembelajaran berlangsung. Yang kedua, ada rangsangan yang berpengaruh meningkatkan perilaku hiperaktif siswa dikurangi atau dihilangkan. Sebaliknya, rangsangan yang dapat mengurangi perilaku hiperaktif ditingkatkan. Ruangan tidak menggunakan warna yang mencolok seperti merah, kuning, dan pink. Ruangan tersebut harus diberikan dengan warna-warna yang soft atau lembut sehingga menyejukkan bagi anak hiperaktif.
Selanjutnya ada menciptakan lingkungan yang terstruktur, yaitu dengan membuat aturan dengan adanya hukuman dan hadiah. Apabila aturan tersebut dilanggar oleh siswa, maka guru harus memberikan hukuman atau punishment. Dan apabila siswa melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, maka siswa akan mendapat hadiah atau reward. Yang kelima, ada bekerja sama dengan orang tua dan keluarga siswa. Guru perlu melakukan home visit dan menjalin persahabatan dengan keluarga siswa hiperaktif, agar guru tersebut dapat mengetahui kebutuhan-kebutuhan apa saja yang dibutuhkan anak hiperaktif tersebut. Selanjutnya ada memberitahu masalah siswa hiperaktif di sekolah kepada orang tua, baik secara lisan maupun tertulis. Selain itu, guru hendaknya meminta orang tua untuk bersikap tegas dan disiplin dengan petunjuk guru. Artinya, guru harus selalu melakukan komunikasi dengan orang tua siswa tentang perkembangan dan masalah yang dihadapi oleh siswa hiperaktif tersebut di sekolah. Kemudian ada mengajak siswa hiperaktif untuk bersikap disiplin, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Jadi, guru harus memberikan pembiasaan kepada anak hiperaktif tersebut agar ia dapat disiplin dimanapun ia berada, terutama di sekolah dan di rumah. Jadi, dapat dilakukan seperti berdoa sebelum dan sesudah pelajaran, merapikan tempat duduknya, dan sebagainya. Kemudian ada bersikap tegas dan mengawasi dengan ketat saat melaksanakan perbaikan perilaku siswa hiperaktif. Dan yang terakhir ada memberikan reinforcement atau penguat bagi positif ataupun negatif, atau memberikan hadiah dan hukuman pada setiap langkah perbaikan perilaku hiperaktif. Yang hukuman tersebut harus bersifat edukatif. Berikut ada beberapa layanan pendidikan yang dapat diberikan oleh guru kepada siswa hiperaktif. Di antaranya ada akomodasi, instruksi, dan intervensi. Akomodasi adalah modifikasi guru, usaha guru dalam memodifikasi kelas agar nyaman untuk siswa hiperaktif. Ada yang pertama, pengaturan tempat duduk, pekerjaan dan tugas siswa, dan penyampaian materi. Yang pertama, pengaturan tempat duduk. Guru dapat mengatur tempat duduk siswa menghadap ke depan kelas agar siswa tersebut dapat memperhatikan dengan jelas penjelasan guru. Menjauhkan jarak antar tiap meja agar ia tidak menjahili teman-temannya. Formasi duduk secara berurutan, menjauhkan posisi duduk siswa dari pintu dan jendela kelas, serta menempatkan siswa duduk di dekat guru agar mudah diawasi oleh guru. Untuk pekerjaan dan tugas siswa, guru dapat memberikan ujian bertahap tapi berulang kali sesuai dengan kemampuannya, mengurangi jumlah tes yang berbatas waktu, berdiri sedekat mungkin dengan siswa saat memberikan tugas agar siswa tersebut tetap terawasi apakah siswa itu memahami tugas yang diberikan atau tidak, menanyakan tugas secara berulang kepada siswa untuk mengetahui apakah siswa tersebut ingat dengan apa yang diberitahukan guru tentang tugas tersebut, dan memberikan nilai terpisah untuk setiap tugas terpisah. Yang terakhir ada penyampaian materi. Materi yang sulit dapat diberikan di awal pelajaran agar siswa tersebut masih dapat berpikir dan menangkap isi materi tersebut. Apabila dilakukan di akhir jam pelajaran, maka siswa hiperaktif akan sulit untuk berkonsentrasi dan menangkap pembelajaran tersebut. Menggunakan media pembelajaran yang menarik dapat berupa gambar, grafik, dan warna. Menyampaikan materi dengan suara yang lantang dan intonasi yang berbeda serta selalu melakukan kontak mata secara terus-menerus agar siswa itu merasa bahwa ia harus memperhatikan pembelajaran tersebut. Yang kedua ada instruksi. Instruksi ini dapat digunakan sebagai petunjuk bagi guru untuk melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Yang kegiatan pembelajaran tersebut dilakukan pada saat memulai pembelajaran, pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung, dan pada saat mengakhiri pembelajaran.
Pada saat memulai pembelajaran, guru dapat memberi tanda bahwa pembelajaran akan dimulai, membuat daftar kegiatan pembelajaran di papan tulis, menyampaikan tujuan pembelajaran, dan membangun kontak mata dengan siswa. Pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung, guru dapat menggunakan alat peraga untuk menarik perhatian siswa, menyampaikan materi dengan kecepatan bervariasi, memberikan waktu kepada siswa hiperaktif untuk beristirahat, dan tidak menyuruh siswa hiperaktif maju ke depan. Dan pada saat mengakhiri pelajaran, guru dapat mengakhirinya dengan meringkas poin-poin penting materi pembelajaran dan merinci lagi apa yang harus dibawa pulang oleh siswa hiperaktif tersebut agar tidak ada barang yang tertinggal. Dan yang terakhir ada intervensi. Intervensi merupakan upaya pemberian perlakuan atau bantuan agar gangguan hiperaktif tersebut dapat dicegah atau ditanggulangi, yaitu dapat dengan pelatihan keterampilan sosial, latihan memperhatikan, dan meningkatkan prestasi akademik siswa. Yang pertama, latihan keterampilan sosial. Guru dapat melibatkan teman sebaya siswa sehingga aktivitas sosial siswa tersebut dapat berkembang pada hubungan interpersonalnya dengan siswa lain. Jadi, siswa tersebut akan bersosialisasi dengan siswa-siswa lainnya, berbaur dengan teman-temannya. Yang kedua adalah latihan memperhatikan. Guru dapat menggunakan permainan untuk meningkatkan kemampuan memperhatikan bahasa, visual motorik, dan fungsi kognitif tingkat tinggi anak. Karena siswa hiperaktif ini sulit untuk memperhatikan dan sulit untuk berkonsentrasi. Yang terakhir, meningkatkan prestasi akademik siswa dengan menyajikan ide-ide baru pembelajaran dengan menggunakan teknologi seperti komputer yang dapat meningkatkan konsentrasi siswa dan keterlibatan siswa dalam tugas sehingga prestasi akademiknya akan meningkat. Baiklah, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.